Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Jadi sebelum diteruskan yang ingin lu sampaikan di saat mungkin pembacaan yang terakhirnya ka alaknya lebih lagi bak moderator atau bak panitia lebih dulu si Kulindra Pemuda untuk menyampaikan sikap makna kemudian hadirnya sebuah keinginan revolusi rakyat. Mungkin yang bersedia turun dulu yang pernah dilakukan oleh Tengku Muhammad Hasan Hidayah almarhum bersama Tengku Abdullah Syafi'i almarhum yang mengansip dari awal adalah kemudian beliau ke Abis Sabah ketika hukum-hukum yang kita pelajari baik di sekolah, di kuliah maupun di sarjana ternyata dalam praktek hukum hanya berjalan untuk kepentingan rakyat. Aji soena dulu naik balik untuk lu akan menyampaikan pakon kemudian dukungan revolusi rakyat pada kondisi Aceh setelah MOU 15 tahun setelah MOU. Naik balik, aji hadir. Ambil, anak berkhawatir. Dong, tentu ino. Oke, anak pada prinsipnya yang perlu disampaikan adalah dalam perspektif perjuangan gam. Yang disimak mandu dan bila punya video agar jadi sebuah bukti bahwa itu yang belum disampaikan nyo tanggung jawab sepenuhnya. Nyo yang belum disampaikan. Saudara-saudara, pemuda-pemuda baik agam dan nyo adalah umatun generasi yang harus menyelamatkan bangsa tanyo dan harkat martabat bangsa tanyo harus dipertahankan. Maka dalam fase revolusi yang dilakukan oleh Tengku Muhammad Hasan Hidayah adalah karena semakin perjalanan pemerintah yang diutuskan oleh sentral Indonesia hanya berjalan demi untuk kepentingan bangsa Aceh, tapi Yamna adalah selalu menipu, membohongi dan menguras harta bangsa Aceh. Nyoku yang boleh saudara-saudara generasi pendahulu harus dipahami. Maka ketika MOU Helsinki pertama bergulir, nyo adalah rahmat Allah yang kita syukuri. Ketika perdaman itu terjadi, bermakna bangsa Aceh terselamatkan dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia pada saat itu. Berarti perdaman itu boleh dan bersambut baik bahwa itu satu rahmat. Tapi apa yang terjadi setelah MOU ini? Kalau heboh prede pemerintahan yang terjadi pasca MOU ini, yang boleh pahami makna yang akan kita sampaikan makna yang harus kita jawab butuhkan revolusi rakyat. Maka di dalam sejarah Aceh dari sejak Zaman Sultan, dari sejak setelah MOU ini dan setelah sebelum MOU ini, maka yang terjadi di Aceh adalah revolusi. Butuhkan revolusi ketika hukum-hukum yang disampaikan oleh Dr. Rashidi Asad disiplin ilmunya memang sangat betul kalau kita pahami. Ketika berjalan dengan hukum-hukum yang disampaikan itu, nggak akan terjadi revolusi, tidak akan terjadi kericuhan-kericuhan di seluruh dunia. Maka ketika hukum di sebuah negara, sebuah hukum sebuah daerah tidak berjalan, maka solusi adalah revolusi harga mati. Nah, setuju? Jauh berani agama urut Aceh. Nah, setuju? Jadi ketika nyo setuju
nyo adalah kepentingan kelompok, nyo kepentingan pihak manapun, tapi nyo adalah kepentingan bangsa Aceh yang harus hidup berharkat dan bertabat. Urutnya ulun tanya nama harkat bertabat. Bangsa Aceh kali heboh periode diman oleh para gubernurnya. Ana. Nyo ke yang wali sangat memberi dengan aturan-aturan hukum yang hanya dijalankan untuk kepentingan bangsa. Nyo perlu pahami. Nyo perlu pahami Komando Moronyo. Nyo akan bermakna untuk mengajak atau untuk menghimbau atau untuk memprovokasi semoga bangsa Aceh kembali dalam konflik. Nyo yang maksud. Justru ketika hukum hanya berjalan, ketika kemakmuran Aceh hanya dirasai oleh rakyat, maka konflik tersebut tidak perlu ada yang menyuruh, tidak perlu ada yang menghimbau. Nyo dipahami. Justru oleh ulun tuan, karena setelah MUU Helsinki, nah dua kekuatan yang dibenarkan oleh kesepakatan MUU Helsinki, yaitu satu, aspirasi rakyat, perjuangan rakyat bisa lewat partai politik lokal. Dan harus kita pahami, pertama partai politik lokal sudah ada di Aceh, tapi perubahan untuk kepentingan bangsa Aceh sampai Orono, baik undang-undang, ekonomi, hukum dan semuanya belum dirasakan seperti harapan bangsa Aceh. Nyawa yang terjadi Orono, pernah yang partainya lo, udah ya, partai politik ketika partai politik tersebut tidak mengaspirasi kepentingan bangsa, boleh hadir partai. Ana. Jawaban boleh dan hana boleh. Berarti dua-duanya harus kita pelajari Royo. Partai politik bersama Dewan 80 yang sedang bicarakan tentang kondisi Aceh terakhir, yaitu perluhan revolusi rakyat, perluhan berdasarkan interpelasi dan memanjurkan berjalan atau hana. Belum hanya kebencian bagi pegah ulunno secara pribadi kepada Nova. Saya tidak kebencian karena persoalan Aceh bukan pada Nova. Yang ingat sampaikan oleh ulun Nova yang hadir atau dengan siapa saja di dalam video itu. Ini bukan kesalahan dan dosa Nova Iwansyah saja, tapi di sini kelima di tahun kelima kehancuran bangsa Aceh setelah MUU Helsinki, karena hanya berjalan poin-poin Helsinki secara baik. Bakon hanya berjalan. Nyo yang boleh dipahami oleh generasi muda. Bakon hanya berjalan karena hanya kekuatan rakyat yang mengontrol atas poin-poin MUU Helsinki-nya. Yang mana Pak Dokter? Betul. Nyo hanya menyoba bahasa Eropa, not has security control. Jadi kita nggak punya security control, maka terjadilah hal ini semena-mena dilakukan oleh dua pihak, eksekutif dan legislatif. Ternyata di dalam undang-undang Indonesia mengatur legislatif adalah sebagai kekuatan kontrol, tapi hanya dikontrol yang dikontrol untuk kepentingan Trump Roy, yang dikontrol untuk kepentingan pegawai mana yang di dalam perjalanan Helsinki yang membantu. Maka oleh kita yang kehadiran adalah kekuatan GAM independen. Dan kemana GAM independen? Nyo hana lo bahas secara diskusi, lo urut ilmiah, lo urut ekonomi, lo lalu kaitlah. Tapi saat komisi urutnya lagi membuka, anak boleh kehadiran ilmiah hari padu hari raya. Karena ketika rakyat turun hana mengasuh, nyo harus pahami. Oleh sebabnya maka urutnya Aceh harus lakukan perubahan atau penggantian pula revolusi dengan GAM independen, dengan jalur independen yang diberi hak oleh MUU Helsinki. Dan coba kalau ke perubahan, perubahan. Hanya perubahan di dalam dikuasai atau diposisikan independen menjadi eksekutif, maka kemudian jangan pernah tidak bermimpi lagi bahwa Aceh will come back the conflict. Nyo harus dipahami, nyo kan keinginan Tugu tapi keinginan bangsa Aceh. Maka saya himbau kepada Jakarta, jangan coba-coba bermain-main untuk mempermainkan bangsa Aceh. Maka ketika ini digiumi, dirasakan oleh bangsa Aceh sedang dipermainkan oleh banyak pihak, maka bom waktu untuk kembali konflik. Jangan kalian merasa bisa menghindar persoalan ini.
yang boleh dibagi oleh semua pihak. Maka di dalam proses independen ke depan, maka eksekutif, jajaran gubernur dan sampai ke bupati, maka kita sampaikan kepada kekuatan rakyat, maka berilah kesempatan nanti kepada jalur independen. Tetap legislatif punya legislatif, tapi legislatif punya adalah benar-benar sebagai perwakilan bangsanya, sebagai perwakilan rakyatnya. Tapi di Indonesia yang kita saksikan bersama-sama, legislatif yang ada di Indonesia hanya sama sekali yang dilakukan di dalam kantor Dewan Rakyatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Yang boleh dipahami oleh maka dalam kapiten terutama tidak sampai terjadi kembali konflik yang berdarah, maka kita lakukan yang namanya revolusi rakyat. Revolusi rakyat yang kita maksud adalah memberi hak kekuatan kedaulatan rakyat ini untuk berbicara, dan ketika semua perangkat hukum dan undang-undang tidak dijalankan untuk menurunkan PLT, maka rakyat yang harus ambil tindakan dengan bentuk revolusi rakyat dan gerakan semua kekuatan rakyat dan elemen stakeholder semua bersatu untuk menggusur PLT secara nyata. Nah, setuju? Menyo setuju maka lelaki rumah sebelum bro. Karena masa wali waktu kepekau revolusi lelaki sebelum bro. Pekon lelaki sebelum yang gaji. Karena kita mau ketika kita mengenal nyo sabok suasana untuk yang membuat revolusinya akan gagal. Maka orangnya belum himbau dalam diskusinya. Solusi menurut lo adalah wajib melakukan revolusi rakyat dan wajib kita maksimalkan semoga PLT bisa tergusur, dan apabila DPR tidak melanjutkan keinginan rakyat untuk menurunkan PLT, maka rakyat yang harus bangkit, sampaikan kepada seluruh bangsa, seluruh rakyat yang bersatu yang akan kita susun untuk kekuatannya secara kontinu, dan sampai setelah DPR bersidang bersama tidak melakukan tujuan untuk melengsarkan si PLT, maka ketanya rakyat yang akan jauh sikap. Nyoke perjuangan GAM yang harus dipahami untuk mengangkat harkat martabat bangsa Aceh menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Maka setelah MOU segi belum terjadi, maka kita jangan pernah berhenti berjuang. Tapi ini bukan berjuang dengan senjata, tapi berjuang dengan suara rakyat, yaitu untuk menggunakan hak kedaulatan rakyat. Ketika DPR tidak langsung memutuskan untuk memanjurkan PLT, maka rakyat segera bangkit untuk melakukan aksi bak DPR dan segel kantor-kantor DPR hanya berguna untuk kepentingan rakyat. Nyawa yang akan dilakukan Rono. Demikianlah yang harus dipahami oleh Rono. Pembicaraan Rono disampaikan memandu anggota-anggota GAM di lapangan. Karena Rono yang dianggap anggota GAM adalah hanya LRB, padahal puluhan DP. Nah, anggota GAM di Aceh tapi tidak diefektifkan oleh, maka kondisi Aceh lagi hanya liu. Maka kita hadirkan kekuatan rakyat untuk kayak pisah doa mereka, tetapi kita takut keadilan, tak tutup bahwa bangsa Aceh harus berkeadilan dan kemakmuran yang harus dicapai oleh bangsa Aceh. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tunggu Sufaili Usman Syeki atas paparan